Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ati Nur Arifah, mahasiswi Departemen Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan analisis sistem antrian dengan menggunakan software Python Spider. Video ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu teori dan praktik. Pada bagian teori, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai apa itu sistem antrian, lalu pengenalan singkat mengenai software Spider. Sedangkan pada bagian praktik, saya akan memperlihatkan secara langsung bagaimana cara atau tahapan-tahapan yang perlu dilakukan untuk menganalisis sistem antrian. Sistem antrian adalah suatu himpunan pelanggan, pelayan, dan suatu aturan yang mengatur pelayanan kepada pelanggan. Sedangkan sistem menunjuk pada jumlah pelanggan yang berada dalam suatu fasilitas pelayanan, termasuk dalam antriannya. Dalam pengertian lain, sistem antrian adalah kedatangan pelanggan untuk mendapatkan pelayanan, menunggu untuk dilayani jika fasilitas pelayanan masih sibuk, mendapatkan pelayanan, serta kemudian meninggalkan sistem setelah dilayani. Spider merupakan IDE yang memfokuskan untuk melakukan pemrograman di ranah saintifik atau keilmuan. IDE ini tersedia untuk sistem operasi Windows, Linux, dan macOS. Spider juga didistribusikan secara langsung pada software Anaconda. Spider memiliki fitur dasar seperti syntax highlighter dan auto completion dan juga mengintegrasikan banyak pustaka penggunaan ilmiah seperti Matplotlib, NumPy, IPython, dan SciPy. Spider mempunyai user interface seperti text editor dan dengan fitur syntax highlighter untuk mempermudah keterbacaan kode. Selain itu, tersedia fitur Interactive Console, Documentation Viewer, Variable Explorer, File Explorer, dan History Log. Spider dapat diunduh secara gratis dan bersifat open source. Siapapun bisa mengembangkan atau mendistribusikan Spider. Proses instalasi software Spider terbilang cukup praktis. Calon pengguna Spider dapat mendownload Spider melalui website resmi Spider maupun website resmi Anaconda. Namun, dalam kesempatan ini akan dijelaskan langkah-langkah instalasi software Spider melalui Anaconda, karena Anaconda sudah terintegrasi secara langsung dengan Spider. Selain itu, alasan saya lebih memilih untuk menginstal Spider melalui Anaconda karena ketika ingin menginstal package atau library pada Spider akan lebih mudah jika melalui Anaconda Prompt. Anaconda Prompt sendiri merupakan command prompt dari Anaconda yang dapat digunakan untuk menginstal package atau menjalankan software Spider. Langkah pertama untuk menginstal software Spider adalah mendownload dan menginstal software Anaconda melalui website anaconda.com. Setelah mengakses website anaconda.com, akan muncul tampilan seperti berikut. Untuk mendownload software Anaconda, cukup dengan menekan button download. Setelah menekan button download, software otomatis terdownload seperti tertera pada gambar. Seperti ini ya, otomatis terdownload. Lalu, setelah selesai menginstal Anaconda, untuk membuka Spider, hanya perlu mengetik Spider di kolom search seperti berikut. Setelah berhasil membuka atau menjalankan software Spider, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Kurang lebih seperti ini tampilan awal software Python Spider. Namun sayangnya Spider tidak menyediakan library khusus untuk analisis sistem antrian, sehingga untuk melakukan analisis sistem antrian, pengguna harus membuat sintaks secara manual. Data yang akan dianalisis merupakan data antrian sistem pembayaran. Data ini merupakan data primer yang diperoleh dengan melakukan pengamatan antrian pembayaran Alfamidi kilometer 6 Balikpapan dengan data yang diperoleh memiliki satuan waktu detik. Pengambilan data dilakukan pada hari Minggu 17 November 2019 dengan waktu pengamatan dimulai dari pukul 19.07 WITA hingga pukul 21.20 47 WITA. Dalam kasus ini, server atau sistem yang beroperasi hanya satu server saja. Disiplin antrian yang berlaku pada kasus ini adalah first come first serve atau FCFS. Dengan kata lain, customer yang lebih dulu datang akan lebih dahulu dilayani. Model antrian pelayanan kasir Alfamidi adalah single server, single phase, artinya hanya ada satu jalur untuk memasuki sistem pelayanan atau hanya ada satu fasilitas pelayanan. Selanjutnya akan dilakukan proses analisis sistem antrian menggunakan software Python Spider. Dalam proses analisis sistem antrian menggunakan software Spider, diperlukan beberapa library yang mana dapat membantu proses analisis sistem antrian. Yang pertama, library NumPy.
berguna untuk proses komputasi numerik. Lalu library pandas berguna untuk membaca sebuah file. Lalu library seaborn berguna untuk visualisasi data. Dan yang terakhir, library filter berguna untuk melihat jenis distribusi data. Library NumPy dan Pandas sudah otomatis terinstall di Spyder. Namun untuk library seaborn dan filter perlu dilakukan instalasi melalui Anaconda Prom. Di sini saya akan mencoba untuk memperlihatkan proses instalasi library-nya. Instalasi library dapat dilakukan dengan cara membuka Anaconda Prom. Lalu untuk menginstal library seaborn, cukup ketik pip install seaborn. Jika Anda telah berhasil menginstal library seaborn, akan muncul tampilan seperti ini. Artinya, library seaborn sudah berhasil terinstall. Namun, jika tidak muncul tampilan downloading atau tampilan seperti ini, atau mungkin misalnya muncul tampilan error, maka Anda harus mengulangi proses instalasinya. Begitu pula dengan library filter. Untuk menginstal library filter, ketik pip install filter. Setelah berhasil menginstal library, akan muncul tampilan seperti berikut. Setelah semua library yang dibutuhkan untuk proses analisis sudah terinstall, maka untuk memanggil library, cukup ketik yang pertama, import numpy snp, lalu import pandas spd, lalu import seaborn ssns, lalu from filter, import filter. Lalu langkah selanjutnya yaitu input data. Input data dapat dilakukan dengan mengetik sintaks dataset sama dengan pd.read_csv dalam kurung tanda petik fix.csv. Sebenarnya tidak ada aturan baku mengenai penamaan sintaks. Dalam video ini, semua penamaan sintaks hanya sebagai contoh saja. Saya menggunakan kata dataset sebagai nama sintaks untuk memanggil data. Lalu, fix ini merupakan nama file yang akan digunakan dalam proses analisis sistem antrian. Setelah selesai menulis sintaks, kita klik button segitiga hijau ini. Button ini berfungsi untuk menjalankan sintaks yang sudah kita buat. Setiap kali kita menulis sintaks dan hendak menjalankan sintaksnya, maka harus menekan button tersebut agar kita dapat memperoleh output dari sintaks yang sudah kita buat. Setelah diklik, akan muncul tampilan seperti berikut, seperti ini pada menu konsol. Artinya sintaks sudah berhasil dijalankan. Lalu untuk menampilkan data atau dataset yang kita gunakan pada menu konsol, ketik dataset, maka akan muncul dataset yang kita panggil tadi. Data yang akan dianalisis yaitu data inter-array time dengan data system time. Selanjutnya akan dilihat distribusi data inter-array time. SNS displot di library seaborn digunakan untuk membuat histogram dari data yang digunakan. Lalu, selanjutnya, data yang ingin dilihat distribusinya sebelumnya diubah dulu menjadi array dengan menggunakan atribut .value seperti ini. Setelah dibuat array, akan dilihat distribusi apa yang sesuai dengan data menggunakan sintaks f1.fit dan f1.summary. Secara default, sintaks f1.summary memberi peringkat distribusi terbaik berdasarkan nilai sum square error, IC, dan BC. Selain itu, memberikan ilustrasi distribusi yang berbeda yang ada pada histogram. Sintaks f1.get_best digunakan untuk memilih distribusi terbaik berdasarkan nilai sum square error. Kita coba untuk menampilkan nilai F1 summary. Klik di konsol. Dari data inter-array time dapat lihat bahwa distribusi eksponensial memiliki nilai sum square error, IC, dan BC yang paling rendah atau yang paling kecil. Lalu kita coba juga melihat distribusi yang paling cocok dengan sintaks F1 get best. Dapat lihat bahwa output menunjukkan distribusi eksponen yang paling sesuai dengan data inter-array time. Lalu kita juga dapat melihat dari histogram data inter-array time yang sudah kita buat di bagian menu plot. Nah, histogram data inter-array time cenderung mengikuti distribusi eksponensial, sehingga
Dapat ditarik kesimpulan bahwa distribusi yang paling sesuai dengan data adalah distribusi eksponensial. Lalu, kita akan melihat distribusi data system time. Itu kita coba munculkan output F2 summary. Nah, ternyata dapat dilihat bahwa distribusi eksponensial memiliki nilai sum square error EC dan BC yang paling rendah. Lalu kita coba juga untuk melihat distribusi yang paling cocok dengan sintaks F2 get base. Ternyata output dari sintaks F2 get base menunjukkan distribusi eksponensial yang paling sesuai dengan data system time. Lalu kita juga dapat melihat dari histogram data system time yang sudah kita buat. Ini. Ternyata histogram data system time cenderung mengikuti distribusi eksponensial, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa distribusi yang paling sesuai dengan data adalah distribusi eksponensial. Setelah melihat distribusi data, langkah selanjutnya yaitu melakukan analisis performance sistem antrian. Komponen-komponen performance sistem antrian meliputi yang pertama, rata-rata tingkat kedatangan atau lambda. Yang kedua, rata-rata tingkat pelayanan. Yang ketiga, ada utilitas sistem. Yang keempat, probabilitas network menganggur. Lalu ada rata-rata jumlah pelanggan yang menunggu untuk dilayani, lalu rata-rata waktu mengantri, lalu rata-rata waktu menunggu dalam sistem, dan yang terakhir rata-rata jumlah pelanggan berada dalam sistem. Komponen pertama yang akan dihitung yaitu rata-rata tingkat kedatangan atau lambda. Untuk menghitung rata-rata tingkat kedatangan atau lambda, ketik sintaks yang pertama B sama dengan np.sum dataset interarrival time, nx sama dengan 96, IT sama dengan B dibagi NX, dan lambda sama dengan dalam kurung 1 dibagi IT dikali 3600. B ini adalah sum atau jumlah waktu kedatangan, sedangkan NX adalah jumlah pengunjung yang datang selama pengamatan. IT adalah average interarrival time. Lalu, nilai lambda dikali 3600 karena pada kasus ini data yang digunakan adalah data dalam satuan waktu detik. Untuk mengetahui nilainya dalam 1 jam, maka dikalikan dengan 3600. Lalu selanjutnya, komponen kedua yang akan dihitung yaitu rata-rata tingkat pelayanan atau mu. Untuk menghitung rata-rata tingkat pelayanan atau mu, ketik D sama dengan np.sum dataset system time, lalu NY sama dengan 96, AST sama dengan D dibagi NY, lalu mu sama dengan dalam kurung 1 dibagi AST dikali 3600. D ini adalah sum atau jumlah waktu pelayanan, sedangkan NY adalah jumlah pengunjung yang datang selama pengamatan, AST adalah average system time, dan nilai mu ini dikali 3600 karena pada kasus ini data yang digunakan adalah data dalam satuan waktu detik, dan untuk mengetahui nilainya dalam 1 jam maka dikalikan 3600. Komponen ketiga yang akan dihitung yaitu utilitas sistem atau RO. Untuk menghitung utilitas sistem atau RO, ketik sintaks RO sama dengan lambda dibagi mu. Lalu komponen selanjutnya yang akan dihitung yaitu probabilitas network menganggur atau P0. Untuk mengukur P0 atau menghitung P0, dapat kita ketik sintaks P0 sama dengan 1 min RO. Lalu selanjutnya, untuk menghitung rata-rata jumlah pelanggan yang menunggu untuk dilayani atau LQ, kita bisa tulis sintaks LQ sama dengan RO dikali RO atau RO kuadrat dibagi 1 min RO. Lalu untuk menghitung rata-rata waktu mengantri atau WQ, kita dapat menulis WQ sama dengan lambda dibagi dalam kurung mu dikali mu min lambda. Lalu selanjutnya untuk mengukur rata-rata waktu menunggu dalam sistem atau W, kita dapat ketik sintaks W sama dengan 1 dibagi mu min lambda. Lalu yang terakhir, untuk menghitung rata-rata jumlah pelanggan berada dalam sistem atau L, kita dapat tulis sintaks L sama dengan RO dibagi 1 min RO. Sebenarnya untuk menampilkan nilai atau output dari tiap komponen bisa menggunakan sintaks print dalam kurung tanda petik nama komponen seperti ini. Kita coba ingin melihat
nilai lambda. Lalu kita run. Lalu akan muncul nilai 43,108, yang mana itu adalah nilai lambda. Namun, saya akan mencoba untuk membuat data frame dari semua output komponen yang sudah dihitung, untuk memudahkan kita dalam melihat output-outputnya. Lalu, cara membuat data frame-nya yaitu ketik sintaks df sama dengan pd.dataframe dalam kurung columns sama dengan rata-rata tingkat kedatangan atau lambda, rata-rata tingkat pelayanan, utilitas sistem, probabilitas server menganggur, rata-rata jumlah pelanggan yang menunggu untuk dilayani, rata-rata waktu mengantri, rata-rata waktu menunggu dalam sistem, rata-rata jumlah pelanggan berada dalam sistem. Lalu, ketik juga A sama dengan pd.series dalam kurung lambda, mu, rho, pmo, lq, wq, w, dan l, indeks sama dengan df columns. Lalu kita ketik juga dff sama dengan df.append dalam kurung a, ignore underscore index sama dengan true. df berisikan nama-nama komponen informasi sistem antrian yang tadi sudah dibuat sintaksnya. Sedangkan A berisikan nilai-nilai komponen informasi sistem antrian. Untuk menampilkan data frame-nya, pada menu konsol ketik A. Maka akan keluar output dari 8 komponen informasi sistem antrian. Untuk yang pertama, rata-rata tingkat kedatangan atau lambda, nilainya 43,108. Lalu rata-rata tingkat pelayanan atau mu, nilainya 72,27. Lalu utilitas sistem atau rho sebesar 0,59 atau 59%. Lalu probabilitas server mengganggu atau P0 sebesar 0,40 atau 40%. Rata-rata jumlah pelanggan yang menunggu untuk dilayani yaitu 0,88. Lalu rata-rata waktu mengantri atau WQ sama dengan 0,02, lalu rata-rata waktu menunggu dalam sistem atau W 0,03, dan rata-rata jumlah pelanggan berada dalam sistem atau L 1,47. Nilai utilitas server kasir Alphamini menunjukkan nilai 59,6%, artinya tingkat kesibukan sistem antrian masih belum baik. Namun, nilai utilitas sistem kurang dari 1, maka sistem antrian dapat dikatakan sudah memenuhi kondisi steady state, artinya sistem sudah berada dalam kondisi tetap. Analisis sistem antrian menggunakan Python Spider telah selesai dilakukan, namun saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kelebihan dan kekurangan analisis sistem antrian menggunakan Python Spider. Spider menggunakan bahasa pemrograman Python. Dalam penggunaannya, bahasa pemrograman Python relatif mudah untuk dipelajari karena memiliki sintaks yang sederhana. Spider juga dapat diunduh secara gratis dan bersifat open source. Siapapun bisa mengembangkan atau mendistribusikan Spider. Namun sayangnya Spider tidak menyediakan library khusus untuk analisis sistem antrian, sehingga untuk melakukan analisis sistem antrian, pengguna harus membuat sintaks secara manual. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dalam pengerjaan atau dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.